guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan aku Macan Susan. Dan hari ini aku mau membahas tentang keajaiban lebah. Dalam hal ini lebah madu ya. Saya sangat kagum sekali pada lebah madu karena dia adalah makhluk hidup yang istimewa, saudara ya. Istimewa karena dia adalah satu-satunya serangga di dunia yang menghasilkan makanan yang bisa dikonsumsi oleh kita manusia. Apalagi kalau bukan madu atau honey. Oke, mari sebelumnya kita belajar dulu tentang anatomi lebah. Lebah itu punya dua pasang sayap tebal yang lapisannya terbuat dari bahan yang sama dengan kerangka luarnya, yaitu chitin. Nah, kait kecil ini dapat menggabungkan dua pasang sayap sehingga memungkinkan untuk bergerak bersama, guys. Lalu berikutnya, lebah punya alat penyengat. Nah, hanya lebah betina yang punya sengat dan mampu menyengat. Punya sengat, mampu menyengat. Nah, mereka itu sering menggunakan sengatan itu saat merasa terganggu. Basa Jawane itu ngentup ya. Pernah nggak dientup tawon? Lah tawon sama lebah beda ya. Yang ketiga kaki. Lebah itu punya 3 pasang kaki, guys. Kaki depan mereka memiliki sikat. Itu untuk apa? Membersihkan serbuk sari dari tubuh berbulu mereka. Sedangkan kaki yang belakang itu untuk alat transportasi. Jadi untuk membawa keranjang serbuk sari dalam tanda kutip. Kemudian lebah juga punya dada atau torak ya. Torak ini merupakan pusat pergerakan lebah, di mana dia punya 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Terdiri dari 3 segmen, ada namanya protorak, mesotorak, dan metatorak. Kemudian lebah juga punya mata. Lebah matanya ada berapa, guys? Ada 5 mata ya. Itu terdiri dari 3 mata sederhana yang disebut oceli dan sepasang mata majemuk. Nah, mata majemuk ini terdiri dari banyak mata kecil yang disebut dengan omatidia. Nah, tugas mata sederhana itu untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya. Sedangkan kalau mata majemuk itu tugasnya untuk membaca arah dari sinar UV, bahkan pada cuaca mendung sekalipun loh. Ya, keren ya. Kemudian lebah juga punya antena ya. Antena lebah ini dapat berputar bebas ke segala arah, guys. Itu untuk merasakan bau dan sentuhan. Bagian tubuh ini, antena ini, juga berguna untuk memandunya ketika bergerak di sarang yang gelap. Lebah juga punya rahang atau mandibula. Itu ada bagian tubuh yang memanjang dari lebah yang digunakan untuk nyedot nektar. Nah, lebah juga punya rambut, guys. Lebah punya tubuh berbulu dengan rambut khusus yang disesuaikan untuk menjebak serbuk sari. Dan rambut mereka itu juga sering membawa muatan listrik kecil yang bisa membantu mereka menemukan sumber serbuk sari. Nah, koloni lebah madu itu dibagi menjadi 3 kasta yang berbeda. Yang pertama, lebah pekerja. Yang kedua, lebah jantan. Yang ketiga, ratu lebah. Nah, masing-masing ini menjalankan tugas yang beda-beda, guys. Perkembangan dari telur sampai jadi lebah dewasa juga sedikit berbeda di antara ratu lebah, lebah pekerja, dan juga lebah jantan. Jadi metamorfosis lebah itu ya dari telur, larva, kepompong, baru lebah dewasa. Proses metamorfosis lebah itu bermula ketika sang ratu lebah meletakkan telur di dalam lubang atau sel pada sarang. Nah, telur ini bentuknya kayak beras putih yang tembus pandang, sebutir aja itu ya. Setelah 3 hari, telur tersebut netes jadi larva, guys. Nah, bentuknya seperti cacing kecil yang berwarna putih transparan. Lalu lebah pekerja memberikan makan larva-larva ini dengan makanan yang mengandung protein dan karbohidrat yang diambil dari serbuk sari dan nektar.
Kemudian larva tumbuh jadi besar dan berkembang jadi kepompong. Dan kepompong ini lalu disegel di dalam sel dengan tutup lilin ya, dan dibiarkan mengalami metamorfosis. 2 minggu kemudian, kepompong ini berubah menjadi lebah dewasa. Nah, bicara soal keluarga lebah madu ya. Dalam setiap koloni lebah itu terdiri dari 1 ratu lebah, 5% lebah jantan, dan 95% lebah pekerja. Dan setelah diteliti lebih dekat guys, ternyata tidak hanya peran dan tanggung jawab mereka aja yang beda, tapi juga penampilannya. Ini bisa kita lihat di gambar ya, kalau ratu lebah itu bentuknya agak lebih besar tapi memanjang. Lebah jantan cenderung agak lebih gemuk, dan lebah pekerja lebih kecil dari keduanya. Lebah pekerja itu adalah lebah betina sebenarnya, yang punya tanggung jawab dan pekerjaan sepanjang hidupnya. Tugas dan tanggung jawabnya juga berbeda-beda guys, sesuai dengan umur masing-masing. Yang pertama, sebagai pembersih. Ketika lahir, tugas pertama lebah pekerja itu adalah membersihkan sarang lebah dari kotoran, supaya sang ratu ini bisa bertelur kembali. Yang kedua, perawat. Setelah beranjak dewasa, lebah pekerja ini tugasnya merawat sama ngasih makan ratu lebah dengan larva-larva yang lain. Makanannya pakai apa? Royal jelly sama bee pollen. Lalu sebagai pembangun. Ketika menjadi pembangun sarang, lebah ini juga membangun sel-sel pada sarang dan memperbaiki retakan-retakan di dalamnya dengan menggunakan propolis. Sangat tenan ya. Lalu kemudian juga sebagai juru masak. Selama 6 hari setelah menetas, lebah pekerja ini mengunjungi setiap larva itu sekitar 110.000 kali untuk ngasih makan dan memeriksa mereka. Dan uniknya saudara ya, para lebah pekerja ini menggunakan antenanya tadi untuk mencium dalam tanda kutip apa yang dibutuhkan tiap larva dan memberi mereka makan dengan formula khusus. Sebagai pengurus, sekitar 90% lebah mati di luar sarang. Tapi jika ada lebah yang mati di dalam sarang, maka lebah tersebut akan dibawa keluar, ditempatkan jauh dari sarang supaya sarangnya itu tetap bersih dan higienis. Keren ya. Lalu sebagai penjaga, ketika menjadi penjaga, lebah pekerja akan mengawasi pintu masuk sarang dan memberi tanda kepada lebah yang lain yang berada di dalam kalau ada bahaya datang. Yang terakhir sebagai penjelajah atau pengumpul. Pada akhirnya lebah pekerja harus meninggalkan sarang dan terbang jauh untuk mencari serbuk sari dan juga nektar. Dan pada musim dingin, ia bisa hidup 3-6 bulan. Tapi kalau musim panas, lebah pekerja cuma bisa hidup selama 1 bulan. Kemudian lebah jantan. Nah, lebah jantan ini tubuhnya lebih besar daripada lebah pekerja ya. Beratnya sama dengan ratu lebah, tapi yang membedakan bentuk tubuhnya itu lebih persegi dan gemuk. Lebah jantan itu berada di sarang dalam waktu yang lama. Tugasnya hanya mengontrol suhu. Tapi ternyata mereka adalah lebah yang paling banyak makan selama perkembangannya ya. Dan lebah jantan bisa hidup selama 3 bulan atau sampai mereka kawin. Tragisnya saudara, yang unik di sini adalah saat lebah jantan ini kawin dengan ratu lebah, maka lebah jantan akan langsung mati karena bagian dalam perutnya ikut keluar. Lalu tentang ratu lebah, masing-masing koloni cuma punya 1 ratu ya. Tanpa adanya ratu lebah, sebuah koloni ini tidak bisa bertahan hidup saudara. Tubuhnya yang paling besar di antara lebah lain dan merupakan satu-satunya betina yang ovariumnya dapat berkembang. Nah, tugas utamanya adalah mengatur kesatuan koloni dan juga bertelur. Secara genetik, ratu lebah ini identik dengan lebah pekerja, saudara. Satu-satunya perbedaan adalah nutrisi ekstra yang dimakan, yaitu adalah royal jelly. Nah, makanan ini, royal jelly ini memberinya umur lebih panjang
dan memungkinkan organ reproduksinya berkembang. Ratu lebah itu tidak pernah meninggalkan sarang kecuali untuk kawin. Dan ia mampu bertelur hingga 2000 telur sehari dengan interval 30 detik. Telur-telur tersebut itu lebih dari 2 kali berat tubuhnya. Selain itu, lebah juga bisa hidup sampai 5 tahun ya, 10 kali lebih lama daripada lebah lain di dalam sarang. Lebah madu membuat sarang itu dari cairan lilin yang dihasilkan oleh kelenjar bagian bawah perut mereka. Dengan menggunakan bentuk segi 6, lebah bisa memanfaatkan sebaik-baiknya tempat yang tersedia dan menghasilkan sarang yang ringan tapi kokoh, paling hemat cairan lilin, dan bisa menyimpan paling banyak madu. Karena itu sarang lebah disebut juga sebagai karya arsitektur yang hebat. Lalu, cara komunikasi lebah. Komunikasinya lebah itu sangat unik, saudara. Dengan apa? Menari, ya. Lebah itu yang melakukan tarian adalah lebah yang baru saja kembali ke sarang setelah cari makanan. Maksud tarian tersebut tidak lain untuk memberi informasi mengenai keberadaan makanan yang ia temukan. Dan dari tarian itu pula, lebah madu memberikan petunjuk terhadap arah dan jarak makanan dari posisi mereka. Terdapat ada beberapa tarian yang dilakukan oleh lebah madu. Salah satunya disebut tarian goyangan atau waggle dance ya. Pola tarian itu membentuk seperti angka 8 yang dilakukan berulang kali. Seperti gambar berikut ini, saudara. Bicara soal penyerbukan sekarang. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Hasil penyerbukan adalah pembuahan. Lebah adalah salah satu serangga yang membantu proses penyerbukan terhadap bunga. Dan hubungan yang terjalin di antaranya adalah simbiosis mutualisme atau sama-sama menguntungkan. Ketika lebah hinggap pada bunga untuk menghisap nektar, maka serbuk sari akan menempel pada tubuh atau kaki mereka. Lalu ketika lebah berpindah ke bunga lain, serbuk sari yang nempel itu akan jatuh di kepala putik bunga lain dan penyerbukan terjadi. Ini kalau kalian belajar biologi dulu waktu masih sekolah ya, akan ingat kembali namanya penyerbukan seperti ini. Nah, peran pentingnya lebah itu punya peran penting dalam hidup makhluk hidup ya. Bagi kehidupan manusia, manfaat lebah adalah membantu penyerbukan bunga. Tanpa lebah, hasil panen tanaman-tanaman kayak almond, apel, asparagus, alpukat, blueberry, brokoli, kembang, kol, seledri, bawang, wortel, ceri, kiwi, timun, kacang macadamia, hingga labu akan menurun sampai kurang dari 10% dari tingkat mereka saat ini. Koloni lebah yang ideal biasanya beranggotakan 15.000 sampai 100.000 ekor lebah. Lebah yang sangat bermanfaat dan berjasa membantu kesehatan manusia, hidup secara berkoloni dan biasanya ditemui di pohon-pohon dan bukit-bukit. Nah, sudah jadi tugas kita bersama untuk melindungi keberadaan dan koloni lebah ya guys. Gimana caranya menjaga kelestariannya lebah? Yang pertama, menanam bunga yang ramah lebah di kebun untuk para lebah cari makan. Yang kedua, menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia pada tanaman. Yang ketiga, membeli madu mentah berkualitas tinggi yang belum diolah. Yang keempat, menaruh baskom kecil yang isinya air di luar rumah untuk para lebah minum. Nah, mengingat bahwa lebah tidak akan menyengat kita selama kita tidak provokasi mereka. Artinya jangan ganggu lebah ya. Anda pernah mendengar namanya apiterapi atau terapi lebah? Apiterapi adalah penggunaan obat dari produk lebah. Produk lebah itu apa aja? Ada madu, ada bee pollen, ada bee propolis, dan juga royal jelly. Apiterapi ini telah berlangsung selama ribuan tahun guys. Buktinya 5.000 tahun yang lalu, dokter di Mesir sudah menjadikan madu sebagai bahan dalam komposisi obat-obatannya. Di India, dokter Ayurveda juga merekomendasikan madu untuk meningkatkan kesehatan. Di Yunani, orang-orang menggambarkan madu sebagai makanan para dewa. Karena mereka percaya madu itu bisa nambah umur panjang serta meningkatkan kejantanan. Dan saat ini semakin banyak penelitian dan bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa produk pelebahan itu dapat memperbaiki kesehatan.
dengan cara meningkatkan sirkulasi, mengurangi peradangan, serta merangsang respon imun yang sehat. Dan beberapa penelitian juga mengakui bahwa nutrisi alami dan mineral yang terkandung dalam produk berbahan memang merupakan kombinasi terbaik untuk kesehatan tubuh. Oke guys, segitu dulu, dan bila Anda membutuhkan produk-produk berlebihan, Anda bisa hubungi WA admin di 081 915 197 153. Salam sehat luar biasa.